Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Falsafah Ekonomi Islam. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Etika dan Larangan dalam Ekonomi Islam. Anggota kelompok 7 yaitu Ihsan dengan NIM 202062133, Nurma Yunita dengan NIM 202062135, Aprika Anti Pratama dengan NIM 202062162. Materi 1. Pengertian etika. Etika adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas standar moral dan penilaian. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. John dari Damaskus, abad ke-7 Masehi, menempatkan etika dalam studi filsafat praktis. Etika dimulai ketika orang merenungkan unsur pendapat etis spontan kami. Kebutuhan untuk refleksi bahwa kita akan merasa, sebagian karena kita opini etis tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain. Hal ini diperlukan untuk etika, yaitu untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan oleh manusia. Selanjutnya materi kedua, fungsi etika. 1. Tempat untuk mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan berbagai suatu moralitas yang membingungkan. 2. Untuk menunjukkan suatu keterampilan intelektual yakni suatu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. 3. Untuk orientasi etis ini diperlukan dalam mengambil suatu sikap yang wajar dalam suasana pluralisme. Selanjutnya, macam-macam etika. 1. Etika filosofis. Secara harfiah etika filosofis dapat dianggap sebagai etika berasal dari aktivitas berfilsafat atau berpikir, yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, etika sebenarnya adalah bagian dari filsafat, etika lahir dari filsafat. 2. Etika teologis. Ada dua hal yang perlu diingat berkaitan dengan etika teologis. Pertama, etika teologis tidak terbatas pada agama tertentu, tapi setiap agama dapat memiliki etika teologisnya masing-masing. Kedua, etika teologis merupakan bagian dari etika secara umum, karena banyak unsur di dalamnya yang dalam etika secara umum, dan dapat dipahami sebagai memahami etika secara umum. Materi ketiga, hubungan antara ekonomi dan etika. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan oleh seorang individu. Yang membedakan Islam dengan materialisme ialah bahwa Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, perang dengan etika dan kerabat sedara sedaging dengan kehidupan Islam. Islam juga tidak memisahkan agama dengan negara dan materi dengan spiritual sebagaimana yang dilakukan Eropa dengan konsep sekulerismenya. Islam juga berbeda dengan konsep kapitalisme yang memisahkan akhlak dengan ekonomi. Materi keempat, prinsip-prinsip dasar dalam etika bisnis Islam. 1. Kesatuan, unity. Adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid. 2. Keseimbangan, equilibrium. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. 3. Kehendak bebas, free will. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. 4. Tanggung jawab, responsibility. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. 5. Kebenaran, kebajikan dan kejujuran. Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Selanjutnya materi kelima, larangan-larangan dalam etika bisnis Islam. 1. Menyembunyikan harga kini. Dalam hal ini Rasulullah bersabda yang artinya, dari Taus, dari Ibnu Abbas berkata, bersabda Rasulullah SAW,
janganlah kamu menjemput para pedagang yang membawa dagangan mereka sebelum diketahui harga pasaran dan janganlah orang kota menjual barang yang diketahui orang desa. Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, apa yang dimaksud dari sabda Rasul? Jawab Ibnu Abbas, maksudnya, janganlah orang kota menjadi perantara bagi orang desa. Dua. Riba. Dalam berbisnis hendaklah harus bersih dari unsur-unsur riba yang telah jelas-jelas dilarang oleh Allah. Larangan riba dalam Al-Quran. Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau takoruf kepada Allah SWT. Tahap kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Larangan riba dalam hadis. Pelarang riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al-Quran melainkan juga Al-Hadis. Hal ini sebagaimana posisi umum hadis yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al-Quran. Pelarang riba dalam hadis lebih terperinci. Ketiga, menipu. Islam mengharamkan penipuan dalam semua aktivitas manusia, termasuk dalam kegiatan bisnis dan jual beli, memberikan informasi yang tidak benar, mencampur barang yang baik dengan buruk termasuk dalam kategori penipuan. Empat, mengurangi timbangan dan takaran. Salah satu cermin keadilan adalah menyempurnakan timbangan dan takaran. Inilah yang sering diulang dalam Al-Quran, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah lebih utama bagimu dan baik akibatnya. 5. Mengukur pembayaran utang. Islam yang mewajibkan sikap adil dengan melunasi utang jika sudah sanggup membayarnya, agar terlepas tanggung jawabnya. 6. Menjual belikan yang haram. Barang yang diperjualbelikan haruslah barang yang halal baik zat maupun sifat-sifatnya, bukan memperdagangkan barang-barang yang telah diharamkan oleh Allah. 7. Ihtikar. Islam memberikan jaminan kebebasan pasar dan kebebasan individu untuk melakukan bisnis, namun Islam melarang perilaku mementingkan diri sendiri. 8. Memakai sistem ijon. Akad jual beli yang mengandung unsur-unsur gharar dapat menimbulkan perselisihan, karena barang yang diperjualbelikan tidak diketahui dengan baik sehingga dapat dimungkinkan mengandung unsur penipuan. Okay guys, see you on next presentation. Thanks for your time and attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.